Rika. Saya Maini. Saya Desa. Saya Usia Laima. Saya Wisnu. Saya Feren. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Puspita ingin menjelaskan sedikit materi mengenai belanja pemerintahan daerah. Belanja pemerintahan daerah adalah belanja daerah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan fungsi dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja pemerintahan daerah ada 5, yaitu belanja operasional, belanja modal, pengakuan belanja beban, pengadaan barang dan jasa, pengukuran belanja. Belanja operasional adalah belanja yang dikeluarkan dari kas umum negara dalam rangka menyelenggarakan kegiatan operasional atau kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri. Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa habis pakai guna memproduksi barang dan jasa baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja barang dapat dibagi menjadi 3, yaitu belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk pembiayaan keperluan kantor sehari-hari. Yang kedua, belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksud untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Yang ketiga, belanja perjalanan dinas adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Yang kedua adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi, meliputi tanah, gedung, peralatan, irigasi, serta aset tak berwujud. Pengeluaran untuk perolehan awal aset tetap atau tak berwujud termasuk harga beli dan semua biaya lain sampai aset siap digunakan. Pengeluaran setelah perolehan awal dapat digolongkan belanja modal jika menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas, atau volume aset. Yang kedua, memenuhi batas minimal nilai kapasitas aset tetap. Belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Yang ketiga, pengakuan belanja beban. Pengakuan belanja beban merupakan penentuan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi. Ketentuan pengakuan belanja beban antara lain adalah pemerintahan pusat yang diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara. Yang kedua, melalui bendahara pengeluaran diakui saat pertanggungjawaban disahkan. Yang ketiga, belanja layanan badan layanan umum atau BLU mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku bagi badan layanan umum. B. Pengakuan beban. Ketentuan pengakuan beban antara lain adalah timbulnya kewajiban. Misalnya saat pemerintah wajib membayar atas barang atau jasa yang diterima. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset seperti dalam kegiatan operasional. Yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa akibat penggunaan berlalunya waktu. Yang keempat, pengadaan barang dan jasa. Ada 2 metode pengakuan beban, yaitu A. Pendekatan beban atau pembelian atau pengadaan barang dan jasa dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa tersebut dimaksudkan untuk digunakan atau dibajaki sesegera mungkin. Yang B adalah pendekatan aset. Pembelian atau pengadaan barang dan jasa dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa tersebut dimasukkan untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya untuk berjangka-jangka. Yang kelima, pengukuran belanja. Ketentuan pengukuran belanja antara lain adalah A. Belanja pada pemerintahan pusat diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara. Yang B. Khusus pengeluaran melalui bendahara, pengeluaran pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Yang C. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Oke, cukup materi mengenai belanja pemerintah daerah dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Di sini saya Usia Laima akan menjelaskan mengenai akuntansi belanja daerah pada bab 7. Apa itu akuntansi belanja daerah? Akuntansi belanja daerah adalah proses
pengukuran dan pelaporan semua pengeluaran oleh pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih pemerintah daerah anggaran dalam satu periode. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercayai mengenai pengelolaan keuangan pemerintah yang menjadi dasar pertanggungjawaban kepada masyarakat dan evaluasi kinerja pemerintah. Nah, dalam akuntansi belanja daerah terdapat dua basis. Yang pertama adalah basis kas. Basis kas adalah pendapatan dan pembiayaan yang diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah, sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Selanjutnya adalah pas aktual. Pas aktual adalah pengakuan aset, kewajiban, ekuitas dalam neraca. Dalam basis aktual, semua transaksi dicatat pada saat terjadi, tidak hanya pengeluaran penerimaan kas, tetapi termasuk utang dan piutang. Selanjutnya kita akan masuk pada studi kasus yang pertama. Ya, sebelum masuk pada pencatatan jurnal finansial dan jurnal anggaran, saya akan menjelaskan apa itu jurnal finansial. Jurnal finansial adalah jurnal yang mencatat transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, laporan operasional, dan beban. Sedangkan jurnal anggaran adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait akun-akun pendapatan LLA, belanja transfer, dan pembiayaan yang dilakukan secara tunai dalam melibatkan kas. Kita masuk pada jurnal finansial. Nah, sebelum saya jelaskan, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya bertanya, Ya. kenapa yang didebit dicatat sebagai piutang? Nah, kenapa ini dicatat sebagai piutang? Karena kita belum menerima uang. Berarti di sini kita masih dicatat sebagai piutang karena piutang adalah mereka yang utang kepada kita. Seperti yang sudah saya tuliskan di sini, karena di sini masih menerbitkan surat ketetapan pajak, jadi di sini kita masih catat sebagai piutang. Yang bawah, kenapa kita catat sebagai pendapatan? Karena kita sudah menerbitkan surat sebagai bukti bahwa kita akan mendapatkan uang meskipun kita belum menerima. Makanya di sini kita catat sebagai pendapatan pajak harga laporan operasional. Selanjutnya pada jurnal anggaran. Pada jurnal anggaran tidak dicatat karena tidak ada kaitannya dengan kas. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika tidak mempengaruhi kas, maka tidak ada pencatatan. Sedangkan jurnal anggaran termasuk menggunakan basis kas, yaitu pendapatan dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah. Jadi pada jurnal anggaran tidak dicatat karena tidak ada pengaruhnya terhadap kas. Selanjutnya kita lanjut pada studi kasus yang kedua. Studi kasus selanjutnya adalah tanggal 15 Januari 2004 dalam penerimaan SKPD. SKPD itu adalah surat ketetapan pajak daerah. Penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi parkir sebesar 12.100 yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi pertama-tama kita akan membuat jurnal finansial terlebih dahulu. Nah, kenapa kita membuat sebagai piutang? Karena kita sudah menerima
dia ditetapkan, dia tidak langsung dicatat jadi ada piutang, karena sebelumnya ditetapkan, maka di sini dicatat sebagai pendapatan tidak langsung piutang. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sekian materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila saya masih agak banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Saya Naila akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Misha tentang bab 7 ya teman-teman. Akuntansi belanja dan beban PPKB. Berdasarkan UUD nomor 8 tahun 2006, pejabat pengelolaan daerah adalah badan atau dinas bagian keuangan yang bertugas untuk pelaksanaan pengelolaan APBD dan sebagai negara daerah. Berdasarkan UUD nomor 58 tahun 2015, pejabat pengelolaan keuangan daerah yang disingkat sebagai PPKD adalah satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Transaksi dan jurnal belanja dan beban PPKD. A. Transaksi belanja dan beban PPKD. Yang pertama ada PPKD. PPKD yaitu fakta yang memiliki fungsi akuntansi yang dilakukan oleh sekretariat. Yang kedua, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi adalah untuk menjurnal, memposting, dan menyusun laporan keuangan PPKD. Yang ketiga, ada laporan keuangan yang sudah disusun oleh fungsi akuntansi PPKD ditandatangani oleh PPKD selaku BUD. B. Belanja dan beban yang menjadi kewenangan PPKD. 1. Belanja dan beban bunga. Yang kedua ada belanja dan beban subsidi. Yang ketiga ada belanja dan beban hibah. Yang keempat beban bantuan sosial. Yang kelima ada beban transfer bagian hasil. Yang keenam ada beban bantuan keuangan. 7. Belanja tak terduga. Jadi itu adalah bisa masuknya belanja dan beban yang menjadi kewenangan PPKD ya. Yang C ada jurnal yang diperlakukan. 1. Jurnal finansial. Jurnal finansial adalah pencatatan berdasarkan basis aktual pada laporan operasional atau bisa juga disingkat sebagai LO. Dan neraca. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran adalah pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran. Jurnal belanja dan beban sesuai Head Office Branch Office yang disingkat sebagai HOB. Contoh transaksi, contoh formatnya. Ini contoh soalnya yang Enggak. ini adalah contoh format dari studi kasus yang akan saya bacakan soalnya ya teman-teman. Pada tanggal 25 Januari 2025, Dinas Pendidikan mengeluarkan utang kas sebesar 850 juta rupiah untuk membayar gaji pegawai. Uang ini bersumber dari kas yang ada di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan. Kita akan membuat dua jurnal. Yang pertama adalah jurnal finansial, yang kedua ada jurnal pelaksanaan anggaran yang berbasis kas. Di sini adalah jurnal contoh format jurnal finansial yang tadi sudah saya bacakan soalnya. Ada beban, gaji, dan tunjangan. Ini masuknya ke debit ya, karena tadi soalnya ada mengeluarkan uang kas untuk membayar gaji pegawai. Kemudian bawahnya ada kas di Bendahara Pengeluaran, masuknya ke debit. Dan harus dilengkapi dengan mencatat pembayaran beban gaji dan pegawai. Selanjutnya adalah jurnal pelaksanaan anggaran yang berbasis kas. Di sini ada format tanggal, akun, debit, dan kredit. Akunnya ada belanja gaji karena tadi kita mengeluarkan uang untuk membayar gaji karyawan kita. Maksudnya ke sini. Dan di bawahnya ada estimasi perubahan sal, masuknya ke kredit. Dan mencatat realisasi belanja gaji pegawai. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Kenapa estimasi perubahan SAL masuk ke sisi kredit?
Karena estimasi berbahasa ini mencerminkan pengeluaran pada saldo anggaran daerah. Ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah katanya mohon maaf. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dalika. Saya Dalika. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Sanaya. Rencana transaksi dan jumlah belanja dan PPAD sebagai entitas akuntansi. Contoh kasus 21 tanggal 10 April 2018, Pemda menerima tagihan atau pemerintahan akhirnya belanja dalam sebesar 500 dan utang obligasi sebesar 800. 4. Transaksi atas serikat dan bantuan sosial. Pendekatan pencatatan hibah dan bantuan sosial di PPKD sama dengan metode pencatatan hibah dan bantuan sosial di SKPD. Terdapat dua metode yang digunakan, yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset. Saya mengembalikan contoh tabel yang sudah dibuat tadi. Ini adalah jurnal finansial pada tanggal 10 April 2018. Yaitu beban bunga pinjaman, seterusnya beban bunga obligasi, utang jangka pendek lainnya, dan debit 2.500.000, sebenarnya 2.800.000 komisi kredit dan 1.300. Selanjutnya kategori kedua yaitu pada tanggal 28 April 2018, yaitu upaya buka kepada masyarakat, bansos pada puskesmas dan kas daerah yang diberi dan juga diharuskan bansos pada Agustus, yaitu 3.640.000 yang terakhir tugas daerah yang itu materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Materi yang akan disampaikan selanjutnya itu dengan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang praktikum SKPD. Praktikum ini bertujuan agar peserta memahami proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan SAP atau standar akuntansi pemerintah, dengan mengikuti penyusunan neraca, jurnal finansial, jurnal pelaksanaan anggaran, dan posting ke buku besar. Lalu pada awal periode disusun neraca awal yang menggambarkan posisi aset dan ekuitas SKPD seperti tanah, gedung, kendaraan, peralatan, dan persediaan. Selama tahun setiap transaksi keuangan dicatat dalam jurnal finansial dengan berbasis A2, mencatat penerimaan, pengeluaran, serta perolehan dan penggunaan aset. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Nurma. B. Jurnal pelaksanaan anggaran. Selain itu, transaksi juga dicatat dalam jurnal pelaksanaan anggaran (LRA) untuk menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan APBD. Setiap penerimaan kas dicatat sebagai pendapatan LRA, sedangkan setiap pengeluaran kas sebagai belanja LRA dengan perubahan SAL sebagai akun pengembang. Seperti contoh format di buku paket halaman 310 sampai 311. Dan langkah terakhir adalah posting ke buku
Dijelaskan di tahap berikutnya yaitu neraca lajur sampai laporan neraca yang berada di paket praktikum akuntansi lembaga halaman 269 sampai 275. Tahap pertama atau setelahnya adalah neraca lajur. Neraca lajur adalah lembar kerja yang berisi ringkasan saldo dari semua akun dan buku besar. Dalam neraca lajur SKPD Dinas Perhubungan Semarang terdapat beberapa kolom yaitu kolom saldo awal, penyesuaian, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Isinya meliputi akun aset seperti kas, persediaan, akun pendapatan retribusi, akun belanja, dan beban operasional serta ekuitas. Dari hasil penyusunan total debit dan kredit itu seimbang atau balance yang berarti pencatatan sudah benar dan siap dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke laporan realisasi anggaran yang menunjukkan perbandingan antara pendapatan dan belanja selama 1 tahun. Total pendapatan diperoleh sebesar Rp934.500.000 yang berasal dari beberapa jenis retribusi seperti parkir tepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor, terminal, dan sebagainya. Sementara total belanja mencapai Rp4.880.400.000 yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dari hasil tersebut, SKPD Dinas Perhubungan Semarang mengalami defisit sebesar Rp3.945.900.000. Adakah yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Defisit sebesar itu dari mana? Defisit anggaran dihitung dari total belanja dikurangi oleh total pendapatan. Saya lanjutkan. Berikutnya disusun jurnal penutup pelaksanaan anggaran. Tujuan jurnal ini adalah untuk menutup seluruh akun pendapatan dan belanja pada laporan realisasi anggaran agar saldo akhirnya menjadi nol. Semua pendapatan dicatat di sisi debit, sedangkan belanja di sisi kredit. Selisih antara keduanya yaitu defisit Rp3.945.900.000 dipindah ke akun ekuitas. Adakah yang ingin bertanya? Maksud dari defisit itu apa? Defisit atau surplus itu berasal dari selisih jumlah total pendapatan dan total belanja. Saya lanjutkan lagi. Tahap selanjutnya adalah laporan operasional. Laporan ini mirip seperti laporan laba rugi pada perusahaan karena menampilkan pendapatan dan beban dalam satu periode. Pendapatan operasional SKPD tahun 2017 sebesar Rp892.500.000, sedangkan beban yang dikeluarkan sebesar Rp1.950.900.000. Hasil akhirnya menunjukkan defisit operasional sebesar Rp1.058.400.000. Setelah itu dibuat jurnal penutupnya untuk menutup akun-akun pada laporan operasional. Dalam jurnal ini pendapatan dicatat di sisi debit dan beban di sisi kredit, dan hasil akhirnya yaitu defisit Rp78.400.000 dipindah ke akun ekuitas. Tujuan dari jurnal ini adalah agar akun-akun pendapatan dan memiliki saldo nol di awal periode berikutnya. Tahap berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan perubahan ekuitas selama 1 tahun anggaran. Ekuitas awal sebesar Rp15.508.000, kemudian dikurangi defisit dari laporan operasional Rp1.058.400.000 dan ditambah dengan penyesuaian atau RPK BPKB sebesar Rp3.958.500.000. Hasil ekuitas akhir menjadi Rp14.408.100.000. Adakah yang ingin bertanya? Jadi ekuitas itu apa sih? Ekuitas itu menunjukkan kekayaan bersih dari suatu entitas atau perusahaan atau pemerintah. Saya lanjutkan pada tahap terakhir. Tahap terakhir adalah neraca atau laporan posisi keuangan yang menunjukkan total aset, kewajiban, ekuitas pada akhir tahun.
Sekian video edukasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menampilkan video edukasi tentang bab 2, bab 7. Mengeluarkan utang kas untuk membayar gaji pegawai. Jadi di sini adalah beban gaji dan tunjangan itu akan dimasukkan ke debit karena dia nggak jadi kas pada laporan realisasi anggaran. Oke ya. Otomatis kan itu uangnya masuk, kita terima dan kita masukkan pada kas bendahara penerimaan. Nah, pada jurnal anggaran kita menulis perubahan sal. Kenapa? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika mempengaruhi kas, maka di sini dicatat sebagai kas, tidak dicatat sebagai perubahan sal. Kok iso?